materi minggu lalu. Bab 6 yaitu tentang kritik dan esai. Adapun beberapa materi yang akan dibahas pada kesempatan ini adalah 6. Perbandingan kritik dengan esai. 7. Struktur kritik dan esai. 8. Kaidah kebahasaan teks kritik dan esai. 9. Tahapan menyusun pernyataan kritik terhadap karya sastra. 10. Langkah menyusun paragraf dalam menulis esai. Dan yang terakhir adalah penugasan. Kita masuk ke bagian 6, perbandingan kritik dengan esai. Perbandingan kritik dengan esai. Bagian pertama, perbandingan kritik dengan esai dapat dilihat dari segi pengetahuan adalah sebagai berikut. A. Biasanya, kritik, objek kajiannya adalah karya. Misalnya, seni musik, sastra, tari, drama, film, pahat, dan lukis. Sedangkan esai, objek kajian dapat berupa karya atau fenomena. B. Pada kritik, ada deskripsi karya. Bila karya berwujud buku, deskripsinya berupa sinopsis atau novel. Sedangkan pada esai, tidak ada ringkasan atau sinopsis karya. C. Pada kritik, menyajikan data-data objektif. Sedangkan esai, tidak selalu membutuhkan data. B. Perbandingan kritik dengan esai yang dapat dilihat dari segi pandangan adalah sebagai berikut. A. Pada kritik, penilaian terhadap karya dilakukan secara objektif, disertai data dan alasan yang logis. Sedangkan pada esai, kajian itu dilakukan secara subjektif, menurut pendapat pribadi si penulis esai. Bagian B, pada kritik terdapat dalam memberikan penilaian seringkali menggunakan kajian teori yang sudah mapan. Sedangkan pada esai, jarang atau hampir tidak pernah mencantumkan kajian teori. C. Pada kritik, pembahasan terhadap karya secara utuh dan menyeluruh. Sedangkan pada esai, objek atau fenomena yang dikaji tidak dibahas menyeluruh, tetapi hanya pada hal yang menarik menurut pandangan penulisnya. Meskipun demikian, pembahasannya dilakukan secara utuh. Nah, bagaimana anak-anak ibu? Sudah bisa dipahami perbandingan antara kritik dengan esai. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya. Yuk, struktur kritik dan esai. Secara sistematika, teks kritik dan esai dapat dilihat dari struktur teksnya, sama dengan struktur teks eksposisi. Nah, terbagi menjadi 3 struktur. Yang pertama, pernyataan pendapat atau tesis. Tesis adalah pandangan penulis terhadap fenomena. Pandangan si penulis terhadap sesuatu hal yang dikritik atau yang ditelitinya. Yang kedua, argumen. Argumen adalah alasan yang logis yang subjektif, di mana si penulis membuat alasan atau mengemukakan alasan yang logis terhadap sesuatu yang dikritik atau ditulisnya. Dan yang ketiga adalah penegasan ulang. Penugasan ulang berupa ringkasan atau pengulangan kembali atau penarikan kesimpulan dari teks yang ditulisnya. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya. 8. Kaidah kebahasaan teks kritik dan esai. A. Banyak menggunakan pernyataan-pernyataan persuasif. Maksudnya adalah si penulis banyak menggunakan pernyataan yang sifatnya mengajak atau mempengaruhi si pembacanya, sehingga tertarik terhadap tulisannya. B. Banyak menggunakan pernyataan
atau ungkapan yang bersifat menilai atau mengomentari. Jadi, pada teks kritik dan esai, penulis banyak menggunakan suatu pernyataan yang sifatnya menilai atau mengomentari sebuah karya atau tulisan. C. Banyak menggunakan istilah teknis berkaitan dengan topik yang dibahas. Istilah teknis di sini adalah tergantung dari teks yang dikritik atau sesuatu yang ditulis. Misalnya, jika si penulis mengkritik sebuah karya sastra berupa novel, maka istilah teknis yang digunakan berhubungan dengan sastra. Misalnya, si penulis membuat atau mengkritik sesuatu hal yang berhubungan dengan istilah kedokteran, maka istilah teknis yang digunakan berhubungan dengan istilah kedokteran. Dan yang D, banyak menggunakan kata kerja mental. Khusus untuk esai, penyajiannya menggunakan gaya bahasa yang subjektif. Baik, bagaimana Nana Ibu? Bisa kamu pahami tentang kaidah kebahasaan, teks, kritik, dan esai. 9. Tahapan menyusun pernyataan kritik terhadap karya sastra. Dibagi menjadi 4 bagian. Tahap pertama adalah tahap deskripsi. Si penulis mendeskripsikan atau menggambarkan sesuatu yang ingin dikritiknya. Tahap kedua, tahap penafsiran. Si penulis menafsirkan sebuah karya yang sedang dikritiknya. Dia mulai mengemukakan pendapatnya dengan menafsirkan beberapa teori-teori yang berkaitan dengan karya sastra yang akan dikritiknya. Tahapan ketiga adalah tahap analisis, di mana si penulis atau si pengkritik mulai menganalisis karya sastra tersebut dari segi kelemahan dan kelebihan. Dan tahapan yang keempat adalah tahapan evaluasi, menarik kesimpulan terhadap karya sastra yang dikritik. Apakah memiliki keunggulan yang lebih atau banyak memiliki kelemahan. Dan yang ke-10, langkah menyusun paragraf dalam menulis esai. Langkah-langkahnya dibagi menjadi 6 bagian. Langkah pertama, seorang penulis esai harus menentukan judul esai terlebih dahulu. Kira-kira materi atau pokok pembahasan apa yang akan dibahas untuk menjadi tulisan esai. 2. Menentukan topik permasalahan. Judul dan topik harus sesuai. Topik yang diangkat biasanya adalah permasalahan yang sedang booming atau permasalahan yang layak untuk dipublikasikan dalam tulisan esai. 3. Menentukan tujuan penulisan esai. Apakah si penulis itu memiliki tujuan, jadi harus ditentukan terlebih dahulu agar esai yang dibuat itu dapat dinikmati atau dibaca yang memiliki tujuan baik oleh si penikmat atau pembaca dari esai. Keempat, menentukan jenis esai yang akan ditulis. Nah, jenis esai beraneka ragam. Si penulis harus terlebih dahulu menentukan jenis esai yang akan dibahas. Apakah dia akan menulis sebuah fenomena alam, pariwisata, keindahan sebuah karya, dan lain sebagainya. Kelima, membuat kerangka paragraf. Sebelum membuat tulisan esai, si penulis harus membuat kerangka paragraf agar tulisan esai lebih terarah. 6. Membuat paragraf pembuka. Setiap membuat tulisan, menulis sebuah esai ataupun tulisan apapun itu harus membuat paragraf pembuka terlebih dahulu agar muncul yang namanya ketujuh, membuat paragraf pengembangan. Jadi dari paragraf pembuka mengembangkan ke paragraf ke berikutnya, kedua, ketiga, dan selanjutnya. Dan yang bagian terakhir adalah membuat paragraf penutup. Nah, itulah dia langkah menyusun paragraf dalam menulis esai.
Bagaimana anak-anak Ibu? Semoga kalian paham ya dengan apa yang telah Ibu jelaskan. Kita masuk ke penugasan. Ada 4 tugas. Yang pertama, jelaskan struktur kritik sastra dan esai. Jadi kamu jelaskan apa-apa saja struktur kritik sastra dan esai. 2. Jelaskan kaidah bahasa kritik sastra dan esai. 3. Bagaimanakah tahapan menyusun kritik sastra? Dan yang keempat, bagaimana langkah menyusun paragraf dalam menulis esai. Nah, untuk menguji pemahamanmu, silahkan kerjakan tugas-tugas berikut. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah paham dengan materi yang Ibu jelaskan? Jika sudah paham, jangan lupa kerjakan tugas-tugas yang telah Ibu berikan. Sampai jumpa ya di pertemuan-pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.